Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nuha, NIM 200166063. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara yang akan saya jelaskan adalah keterampilan berbicara dalam bentuk bertelepon. Adapun masing-masing dari materinya yang akan saya jelaskan adalah etika dalam bertelepon, bahasa dalam bertelepon, praktik bertelepon, dan langkah-langkah bertelepon. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai etika bertelepon. Etika adalah suatu prinsip moral. Pada saat bertelepon dengan seseorang, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dan yang tidak. Hal itu untuk menerapkan etika dalam bertelepon. Dan juga terdapat beberapa masalah yang sering terjadi pada saat sedang bertelepon. Contohnya saja seperti di kantor, yaitu telepon lama tidak diangkat, telepon diangkat lalu putus, telepon diangkat lalu diminta untuk menunggu lama, telepon tersambung, diminta menunggu namun diputus, orang yang mengangkat telepon terkesan judes dan tidak bersedia untuk menolong, dan suara penelepon terlalu lembut sehingga sulit untuk didengar, dan penelepon galak dan judes, dan penelepon terlalu ramah sehingga sering diajak ngobrol lama. Itulah beberapa masalah yang sering terjadi pada saat sedang bertelepon. Dan adapun permasalahannya ini harus segera dihindar. Dan adapun cara untuk menghindarnya adalah yang pertama, pegang gagang telepon dengan baik. Hal ini penting untuk menghindarkan suara yang kita keluarkan tidak jelas. Yang kedua yaitu usahakan nafas kita pada saat berbicara tidak terdengar seperti mendengus di telepon. Dan yang ketiga adalah ucapkan salam baik pada saat kita menelepon atau menerima telepon. Contohnya saja seperti selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah jangan lupa menanyakan identitas penelepon dengan kalimat, misal, boleh tahu dengan Bapak, atau Ibu, atau Mas, atau Mbak, siapa yang berbicara. Dan selanjutnya adalah gunakan smiling voice selama pembicaraan berlangsung, bahkan sejak pertama menggunakan salam. Maksudnya smiling voice di sini adalah selalu tersenyum selama berbicara, agar nada suara kita berada pada posisi suara yang rendah dan tidak terkesan judes. Selanjutnya adalah selama pembicaraan, jaga kecepatan bicara kita agar tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Takutnya nanti si penelepon tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Dan selanjutnya adalah simak baik-baik kalimat yang diucapkan oleh lawan bicara, agar tidak terjadinya miskomunikasi antara si penelepon dan si penerima telepon. Dan selanjutnya adalah apabila tidak mengerti, tidak ada salahnya untuk bertanya. Dan kumpulkan hal-hal penting sepanjang pembicaraan sebelum mengakhiri pembicaraan. Hal ini penting agar hal-hal penting tersebut dapat kita sampaikan kepada pihak yang ingin disampaikan informasi tersebut. Dan akhiri pembicaraan dengan pertanyaan. Contohnya, apakah ada lagi yang bisa saya bantu atau ada hal-hal yang penting saya terlewat untuk disampaikan? Dan selanjutnya adalah yang menghubungi atau menelepon adalah yang meletakkan atau menutup gagang telepon terlebih dahulu. Karena untuk menghindarnya hal-hal penting yang mungkin belum disampaikan sepanjang pembicaraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika dalam bertelepon menggunakan ponsel. Yang pertama adalah angkat telepon yang bersifat penting dan berbicara dengan secukupnya, dan matikan fungsi suara atau gunakan nada getar dalam ruangan yang banyak berisi orang. Dan selanjutnya yaitu adalah menggunakan headset atau handsfree saat berada di ruangan yang sibuk atau berisik. Hal ini untuk mencegah agar suara-suara bising di luar terdengar oleh kita, dan menjaga sopan santun dengan orang yang terdekat dengan Anda, dan beritahu kepada lawan bicara kalau Anda sedang menerapkan tata krama dalam bertelepon, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara keduanya, dan gunakan ruang publik sebagai area bebas telepon.
ruang area bebas ponsel maksud saya, supaya tidak bising dan tidak terjadi polusi suara, seperti suara yang tidak berguna lainnya. Dan selanjutnya adalah, adapun yang tidak boleh dilakukan dalam bertelepon adalah sebagai berikut. Adalah berbicara keras, dan usahakan menjauh dari siapapun, dan jangan menggunakan nada dering yang mengganggu, tidak perlu pamer suara, pilih saja nada yang bersahabat, dan kalau tidak perlu, jangan menerima telepon atau SMS ketika sedang berkendara. Dan jika berada di tempat umum, misalnya bank, mall atau swalayan, atau ketika sedang ditunggu oleh dokter. Dan jangan melakukan pembicaraan yang bersifat emosional di depan umum. Dan jangan mengaktifkan ponsel di tempat-tempat pom bensin, karena itu akan berbahaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahasa dalam bertelepon. Kita harus menggunakan bahasa dalam bertelepon setidaknya dua hal ini, yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang efektif dan sopan, dan yang kedua adalah menggunakan bahasa yang baku. Walaupun telepon digunakan untuk memberikan informasi kepada orang dengan jarak jauh, hal itu tidak berarti kita menggunakan bahasa yang asal-asalan. Kita harus menggunakan bahasa efektif, sopan, serta baku agar hubungan kita menjadi harmonis dengan pembicara lainnya. Adapun contoh dari bahasa yang efektif dan sopan adalah seperti, "Halo, selamat siang, bisa minta tolong bicara dengan Bapak Rudi?" Atau bisa juga kita menggunakan bahasa efektif dan sopan lainnya seperti salah sambung, "Oh, maaf, kami telah mengganggu Bapak." Dan selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang baku. Terdapat beberapa situasi yang mengharuskan kita untuk menggunakan bahasa baku, seperti menanyakan siapa yang menelepon jika kurang jelas, atau salah sambung, atau menyambungkan hubungan telepon, atau mengulang pesan jika yang dituju tidak berada di tempat, dan yang terakhir jika saluran masih sibuk. Baik, selanjutnya adalah praktik dalam bertelepon. Terdapat 3 hal yang perlu diketahui saat praktik dalam bertelepon, yaitu yang pertama, mengetahui waktu yang bagus untuk bertelepon. Maksudnya di sini, mengetahui waktu adalah pada saat menelepon, kita harus mengetahui waktu-waktu apa saja yang rentan untuk bertelepon, misalnya pada jam 12 malam atau tengah malam, atau misalnya jam 6 pagi, atau yang terlalu pagi sekali. Hal itu tidak boleh karena pada jam itu orang-orang lain akan sibuk pada aktivitasnya atau istirahat. Dan selanjutnya adalah memperhatikan bahasa. Sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai berbahasa dalam bertelepon. Hal itu sebaiknya harus digunakan dalam praktik dalam bertelepon. Selanjutnya adalah efektif dalam menggunakan bahasa baku. Hal itu digunakan agar kita tidak asal-asalan dalam berbicara kepada orang lain. Baiklah, dan yang terakhir adalah langkah-langkah bertelepon. Langkah-langkah dalam bertelepon dimulai dari sejak telepon berdering hingga telepon berakhir. Adapun langkah-langkah bertelepon yang baik dan benar adalah yang pertama, mengangkat gagang telepon secara cepat dan tidak menunggu terlalu lama. Dan yang kedua adalah memberikan salam dan menyebutkan nama kepada penelepon. Dan yang ketiga adalah menanyakan dengan sopan siapa lawan bicara. Yang keempat, dengarkan baik-baik permintaan si penelepon. Dan yang kelima adalah jika penelepon berkepentingan dengan orang lain, maka sambungkan segera kepada orang yang dituju. Dan yang keenam adalah apabila orang yang dituju tidak ada di tempat, maka penerima telepon harus bisa menerima pesan yang ingin disampaikan oleh si penelepon. Dan yang ketujuh adalah mengucapkan terima kasih pada akhir pembicaraan dan ucapkan kembali salam selamat pagi, siang, ataupun sore. Dan yang kedelapan adalah memberikan kesempatan kepada si penelepon untuk menutup telepon terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah berusaha bersikap senyum. Walaupun dalam bertelepon, bersikap senyum dapat diketahui oleh si penelepon, karena dapat
diketahui oleh nada bicaranya. Baiklah, itu tadi mengenai keterampilan berbicara dalam bertelepon. Mungkin itu saja dalam video kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.